Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 4B. Anak-anak Ibu yang baik, bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Ibu berharap Ibu doakan sekalian semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga dengan keluarga kalian semua ya, Nak ya. Ibu bersyukur sekali hari ini masih bisa memberikan materi pembelajaran pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Anak-anak yang baik, silahkan ambil bukumu, kuadrannya. Hari ini kita belajar muatan IPA mengenai indera pendengaran manusia. Baiklah anak-anak Ibu, silahkan kamu buka bukumu halaman 60 sampai 62. Kita akan belajar dari subtema 2. Enak ya? Nah, materi pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama kita akan belajar bagian-bagian telinga, lalu bagaimana cara kerja telinga dan bagaimana cara menjaga kesehatan telinga. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana proses bunyi itu dapat terjadi, ya, cara perambatannya, baik itu melalui benda padat, benda cair, dan gas, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini juga ada 3. Diharapkan setelah kamu menyimak video yang Ibu berikan ini, kamu mampu menjelaskan bagian-bagian telinga manusia. Yang kedua, kamu diharapkan mampu menjelaskan cara kerja telinga manusia. Bagaimana prosesnya, ya, sehingga bunyi itu bisa kita terima atau bisa kita dengar dengan baik. Dan yang terakhir, kamu diharapkan nanti juga mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan telinga. Nah, anak-anak Ibu, silakan kamu simak dari buku pelajaran sambil juga mendengarkan penjelasan Ibu, ya, Nak ya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Kita akan berbicara tentang bagian-bagian telinga, ya. Di bukumu sudah ada dijelaskan di situ bahwa bagian-bagian telinga manusia itu ada 3. Yang pertama, telinga bagian luar. Lalu yang kedua, telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Wah, kira-kira bagaimana ya? Bagian yang luar itu yang bagian mana? Begitu ya. Bagian tengah dan bagian dalam. Enak ya? Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Ini secara keseluruhan. Kita melihat di sini ini namanya daun telinga, ya. Boleh kamu sambil pegang telingamu. Ya, Nak ya, ini daun telinga. Lalu ini saluran telinga luar. Saluran telinga luar. Di sini ada gendang telinga. Lalu di sini telinga tengah atau bagian tengah, ya. Lalu ini bagian dalam. Lalu ini ada saluran eustasius, ya. Nah, mari kita simak selanjutnya. Anak-anak Ibu, kita mengetahui bahwa telinga itu merupakan alat indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi 20 sampai 20 ribu getaran per detik, ya. Kita sudah pelajari sebelumnya, ya, Nak ya. Nah, kita akan menjelaskan, kita akan mengikuti penjelasan bagian telinga yang pertama, yaitu telinga luar. Ada bagian-bagiannya. Itu yang pertama, ini dia daun telinga. Daun telinga itu berfungsi membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga. Ini dia lubang telinga. Dan lubang telinga menyalurkan suara ke selaput gendang telinga melalui liang telinga. Ibu ulangi. Ini dia. Ini liang telinga, ya, Nak ya. Ini liang telinga salurannya. Oke. Nah, jadi tadi lubang telinga itu ini tempat masuknya bunyi. Lalu disalurkan bunyi tadi itu nanti ke bagian
tengah. Enak ya? Baik. Kita lanjut ke bagian telinga tengah ya. Di bagian telinga tengah ini ada namanya gendang telinga, Nak. Nah, gendang telinga ini sangat tipis ya, Nak ya. Sehingga kita tidak bisa mendengar bunyi yang sangat keras. Kalau kita mendengar bunyi yang sangat keras itu akan pecah ya atau robek karena selaputnya tipis. Itu gendang telinga. Makanya kalau ada suara yang keras seperti suara petir, apa yang kamu lakukan? Tentu kita akan tutup telinga kita karena kemampuan pendengaran kita itu terbatas ya. Itu dia. Jadi gendang telinga ini sangat tipis, Nak ya. Bagus. Fungsi gendang telinga itu merubah bunyi yang masuk ya ke liang telinga menjadi getaran. Nah, ketika menerima bunyi, maka gendang telinga kita ini bergetar. Ya, Ibu ulangi. Gendang telinga tadi itu kan fungsinya merubah bunyi yang masuk ke liang telinga ini, yang masuk dari sini tadi menjadi getaran. Nah, ketika menerima bunyi, maka gendang telinga akan bergetar. Enak ya? Nah, di dalam telinga tengah juga ada 3 tulang, yaitu tulang martil, ini dia. Kemudian ini namanya tulang landasan dan ada tulang sanggurdi. Ya, ada 3 tulang itu. Nah, ketika gendang telinga tadi bergetar, ketiga tulang inilah, ini tulang martil, sanggurdi, dan landasan yang ikut bergetar. Ya, fungsinya dari ketiga ini yaitu memperkuat getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga. Memperkuat getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga dan menyalurkannya ke bagian dalam. Ya, jadi ketiga tulang ini dinamakan tulang pendengaran. Ini ketiga tulang ini dinamakan tulang pendengaran. Fungsinya memperkuat getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga. Ya. Nah, kemudian ada saluran eustasius. Ya, jadi tadi bagian telinga tengah itu ada gendang telinga, 3 tulang pendengaran, dan juga saluran eustasius. Apa maksudnya atau fungsinya saluran eustasius ini? Ya, ini ada rongga ini. Ini ada rongga di saluran eustasius ini, anak ya. Fungsinya menghubungkan telinga dan rongga mulut. Telinga dan rongga mulut ya. Selain itu, saluran eustasius ini juga berfungsi untuk menjaga tekanan udara supaya gendang telinga bisa bekerja dengan baik. Ya, Ibu ulang, dia menjaga tekanan udara supaya tekanan udara atau gendang telinga tadi itu bisa bekerja dengan baik. Nah, anak-anak Ibu, mari kita lanjut ke bagian telinga, bagian dalam, ya anak ya. Nah, di sini kamu melihat ada bagian yang bentuknya seperti siput, ya. Memang namanya rumah siput atau koklea, ya. Fungsi rumah siput ini apa? Yaitu merubah getaran menjadi sinyal yang kemudian akan dikirim ke otak. Ya. Sinyal tadi ketika sudah sampai di otak itu akan diproses ya dan akan dianalisa. Makanya kita bisa membedakan atau mengerti, oh ini bunyi suara ayam, ini bunyi orang berteriak, orang menangis gitu ya. Itu tadi dari sinyal yang dikirimkan oleh koklea menuju otak. Nah, kemudian ada namanya saluran 3 saluran setengah lingkaran. Apa fungsinya? Yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, makanya anak-anak kita harus menggunakan helm supaya
3 saluran setengah lingkaran ini yang ada dalam telinga bagian dalam itu terhindar dari benturan-benturan ya. Karena itu merupakan salah satu bagian yang sangat penting, yang sangat rentan, artinya kalau ada terjadi benturan dia langsung sakit gitu ya, langsung ya sakit lah, mengalami masalah ya nak ya. Nah, itulah tadi yang sudah Ibu jelaskan bagian-bagian telinga. Ya, tadi ada bagian telinga luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana proses pendengaran pada manusia itu terjadi? Mari kita simak selanjutnya. Nah, anak-anak Ibu, tadi ada pertanyaan, bagaimana proses pendengaran pada manusia? Ya, yang pertama ini dia. Mari kita lihat lagi gambarnya nak ya. Pertama bunyi tadi ditangkap oleh daun telinga. Ya, kemudian dari daun telinga ini bunyi masuk ke lubang telinga. Kemudian dari lubang telinga disalurkan melalui liang telinga. Ini liang telinga. Menuju gendang telinga. Ini gendang telinga. Ya nak ya. Kemudian di dalam gendang telinga bunyi tadi diubah menjadi getaran. Ya. Lalu di sini ada tulang yang namanya tulang martil tadi ya nak ya. Ini tulang martil, tulang sanggurdi dan landasan. Ini tulang ini, ketiga tulang ini saling berhubungan ya nak ya. Nah, selanjutnya ketika gendang telinga tadi bergetar, maka ketiga tulang pendengaran tadi yaitu tulang martil, sanggurdi dan tulang landasan ikut bergetar. Nah, akhirnya getaran tadi sampai ke rumah siput ya. Nah, di rumah siput getaran tadi akan diubah menjadi sinyal yang nantinya akan dikirim ke otak. Ya. Sinyalnya itu dikirim ke otak. Nah, itulah makanya sampai kita bisa mendengar dengan baik, ya nak ya. Nah, setelah kita mengetahui proses pendengaran pada manusia, ada lagi pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara menjaga kesehatan telinga kita agar proses pendengaran tadi itu dapat berjalan dengan baik? Ada 3 cara yang harus kamu perhatikan ya nak ya. Telinga juga perlu dirawat kebersihannya. Caranya yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam. Dan kotoran akan semakin menumpuk. Nah, kotoran yang menumpuk tadi dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Nah, jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT. Apa itu dokter THT? Dokter telinga, hidung, dan tenggorokan yang menangani masalah gangguan tadi anak ya. Nah, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, ini cara yang ketiga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Karena itu tadi kemampuan pendengaran kita terbatas. Nah, demikianlah tadi anak-anak ibu penjelasan atau pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai latihanmu ada satu saja, yaitu silakan kamu gambarkan telinga dan bagian-bagiannya. Telinga dan bagian-bagiannya yang ketiga bagian tadi ya. Lalu kamu beri tanda pada gambar telinga untuk telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Dan kamu bisa menggunakan warna yang berbeda untuk menandainya. Nah, batas pengumpulannya diberikan selama 2 minggu. Nah, kalau sudah diberikan 2 minggu, jangan terlambat lagi ya nak ya. Nah, berarti dikumpul nanti paling lambat pada tanggal 5 Agustus 2021. Kalau lebih awal juga tidak apa. Nah, ini diberikan batas waktu selama 2 minggu supaya kamu tidak terburu-buru dan kamu bisa mengatur waktumu dengan baik.
Kalau ada juga pertanyaan, silakan tanya Ibu secara pribadi, ya nak ya. Terima kasih anak-anak Ibu untuk segala perhatianmu. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesilapan yang Ibu lakukan. Selamat belajar, tetap semangat, dan God bless you.